Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, karena di kondisi pandemi kayak gini perlu banget untuk menjaga kesehatan agar tetap prima. Jadi teman-teman semuanya, nama aku Hasna Ulaya atau bisa kalian panggil Kak Hasna dan akan menjadi tutor bahasa Indonesia kalian untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Seperti yang udah adik-adik tahu, hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Tanpa menunggu berlama-lama, yuk atur posisi duduknya, pasang headsetnya dengan baik, dan perhatikan videonya dengan seksama. Selamat belajar! Kenapa sih guru kita selalu menganjurkan kita untuk membaca buku? Atau banyak juga kan orang yang sering bilang kalau membaca buku itu bagus untuk kecerdasan otak kita. Emang apa ya hubungannya membaca buku dengan kecerdasan otak? Nah, jadi nih teman-teman, berdasarkan penelitian, membaca buku ini memang banyak banget manfaatnya untuk kecerdasan otak kita. Yang pertama adalah membantu otak untuk menguatkan memori. Saat kita membaca, maka otak kita akan berpikir dan berkonsentrasi. Kedua hal ini sangat penting nih bagi kekuatan memori otak kita. Jadi, kebiasaan membaca dapat membuat kita mengingat banyak hal untuk waktu yang lebih lama. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan analisa. Saat kita membaca, apalagi ketika membaca buku-buku fiksi atau cerita, maka kita akan mengikuti alur ceritanya kan. Tanpa kita sadari, kita akan menerka-nerka apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan kita mulai menebak-nebak nih, apa yang akan terjadi di akhir cerita. Itu tandanya otak kita sedang melakukan analisa. Jadi, membaca sangat melatih kemampuan analisa kita. Yang ketiga adalah membuat kita lebih pintar. Semakin banyak membaca, semakin banyak juga informasi yang akan kita dapatkan. Alhasil, kita bakal jadi lebih pintar deh. Yang keempat, banyak membaca juga bisa menjaga keremajaan otak. Orang yang suka baca buku akan menurun nih resikonya untuk jadi pikun. Keren kan? Oke, karena kamu udah tahu nih hubungan dari membaca untuk kecerdasan otak kita, sekarang kamu jadi pengen kasih tahu juga ke orang lain tentang manfaat membaca. Kalau kamu pengen ngasih taunya lewat sebuah tulisan, maka teks yang tepat untuk kamu buat adalah teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Eksplanasi berasal dari kata bahasa Inggris explain, yang artinya menjelaskan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu sosial, budaya, dan yang lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Intinya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan apa yang ingin kita jelaskan secara detail. Apa yang kita jelaskan? Yaitu hubungan sebab akibat dari misalnya gejala alam, misalnya banjir, gempa bumi, pelangi, hujan, dan yang lainnya. Bisa juga masalah sosial yang ingin kamu jelaskan, misalnya kenapa harus berjabat tangan, terus masalah tentang pendidikan, tawuran, dan yang lainnya. Dan bisa juga menjelaskan tentang politik, ekonomi, dan yang lain-lain. Jadi, semua hal yang pengen kita jelaskan secara detail hubungan sebab akibatnya, kayak ini kenapa sih bisa gini, kenapa bisa gitu. Nah, kita bisa bikin sebuah teks eksplanasi. Jadi, kita bisa menjelaskan sesuatu dengan baik ke orang lain. Nah, tujuan dari teks eksplanasi yang pertama adalah menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Intinya sih, teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Seperti mengapa bisa terjadi ini, bagaimana prosesnya, dan yang lainnya. Terus nih, apa sih yang ngebedain teks eksplanasi dengan teks-teks lainnya? Jadi teks eksplanasi juga punya ciri-ciri nih. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Ini akan kita bahas selanjutnya. Yang kedua, bersifat informatif atau menyajikan informasi-informasi penting. Jadi, ketika orang baca teks eksplanasi, mereka akan menemukan informasi-informasi penting yang harus diketahui. Yang ketiga, informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi harus berdasarkan fakta atau faktual. Semua informasi yang ada pada teks eksplanasi merupakan fakta yang benar-benar terjadi dan bukan karangan. Bukan juga sebuah opini atau pendapat. Jadi, berita hoax merupakan teks eksplanasi atau bukan?
Bukan ya, karena berita hoax itu tidak dapat dibuktikan dan palsu. Teks eksplanasi harus mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan atau kronologis dan dalam hubungan kausalitas atau berhubungan satu sama lain. Yang keempat, teks eksplanasi memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Karena teks eksplanasi itu adalah fakta atau yang harus bisa dibuktikan, maka teks eksplanasi di dalamnya harus memuat kata-kata ilmiah atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang kelima, memiliki atau menggunakan penanda sequence atau penanda urutan. Karena teks eksplanasi itu disusun secara berurutan, maka biasanya ada kata penanda seperti pertama, kedua, ketiga, berikutnya, awalnya, terakhir, selanjutnya, kemudian, setelah itu, dan yang lainnya. Nah, coba kita ulang ciri-ciri dari teks eksplanasi apa aja. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang keempat, memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Dan yang kelima, memiliki atau menggunakan penanda sequence. Nah, setelah ngebahas ciri-ciri dari teks eksplanasi, kita akan lanjut membahas tentang struktur teks eksplanasi yang udah sempat kita singgung sebelumnya. Ada yang masih ingat? Nah, yang pertama itu adalah pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga adalah interpretasi. Nah, di pernyataan umum, dia itu berisi tentang hal-hal umum, tentang sesuatu yang akan kita jelaskan di dalam teks eksplanasi. Bisa berupa definisi, pengertian, kondisi terkininya, ataupun perkembangannya. Nah, yang kedua adalah urutan sebab akibat. Bagian ini menjelaskan sebab atau akibat dari gagasan pokok yang ingin kita sampaikan. Berisi tentang hubungan sebab akibat atau proses terjadinya eksplanasi. Nah, yang ketiga adalah interpretasi. Nah, bagian interpretasi ini adalah bagian kesimpulan atau yang bisa kita ambil dari penjelasan urutan sebab akibat gini itu. Jadi bagian ini menutup tulisan dengan sebuah kesimpulan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh teks eksplanasi tentang kebakaran hutan di sini. Nah, coba kita baca ya di paragraf pertamanya. Di Indonesia, kebakaran hutan masih sering terjadi karena berbagai faktor. Kebakaran hutan sangat mengancam tanaman dan satwa langka yang tinggal di dalam hutan yang terbakar. Kebakaran hutan tak hanya menghanguskan hutan atau membunuh aneka satwa yang tinggal di dalamnya saja, namun juga menyebabkan polusi asap yang sangat mengganggu dan bahkan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa paragraf pertama termasuk ke dalam pernyataan umum karena dia membahas hal-hal mengenai kebakaran hutan secara umum, yaitu kebakaran hutan masih sering terjadi, sangat mengancam tanaman dan satwa langka, terus tidak hanya menghanguskan hutan, tapi juga menimbulkan polusi asap. Jadi di sini membahas hal-hal umum tentang kebakaran hutan. Jadi sebagai pembuka dari teks eksplanasi, kita harus Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Kita baca dulu ya. Penyebab kebakaran hutan dapat terjadi karena pembakaran hutan oleh orang yang memiliki kepentingan tertentu, kelalaian manusia seperti saat bakar api unggun, petir, hingga erupsi gunung berapi. Menurut kalian ini masuk ke bagian pernyataan umum atau sudah masuk ke urutan sebab akibat? Iya, betul. Ini sudah masuk ke bagian urutan sebab akibat karena di sini dia menjelaskan tentang penyebab kebakaran hutan, ya kan? Berarti dia sebab dari kebakaran hutan. Berarti dia masuk ke urutan sebab akibat. Lanjut ke paragraf ketiga. Dampak kebakaran hutan sangat banyak dan merugikan banyak pihak. Di antaranya adalah 1. Menyebabkan polusi, 2. Membunuh satwa dan tanaman, 3. Menyebabkan banjir dan tanah longsor, 4. Meningkatkan jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan, 5. Mengganggu penglihatan dengan asap yang tebal, 6. Mengganggu perekonomian masyarakat serta negara.
Nah, menurut kalian ini udah masuk ke bagian interpretasi atau masih di bagian urutan sebab akibat? Betul, masih ke dalam urutan sebab akibat, karena dampak merupakan akibat kan. Akibat dari kebakaran hutan menyebabkan polusi, membunuh satwa, dan lain-lainnya. Berarti paragraf 2 dan ketiga masuk ke dalam struktur urutan sebab akibat. Nah, kita masuk ke paragraf yang terakhir. Kita baca dulu ya. Kebakaran hutan bukanlah hal sepele dan sangat berbahaya. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian hutan kita. Nah, ini udah masuk interpretasi atau belum? Sudah ya, karena interpretasi itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, yang udah kita bahas sebelumnya adalah dampak kebakaran hutan. Banyak banget kan, dan bahaya banget, dan banyak merugikan. Jadi, struktur dari teks eksplanasi adalah pernyataan umum, urutan sebab akibat, lalu masuk ke kesimpulan atau interpretasi. Gampang banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke kaidah atau aturan kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi ini juga punya aturan-aturan kebahasaannya loh. Ini kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah fokus pada hal-hal umum atau generik, dan bukan membahas manusia. Kalau membahas manusia atau menceritakan tentang kamu atau perjalanan hidup kamu gitu, itu namanya biografi, bukan teks eksplanasi gitu. Kalau teks eksplanasi, dia menjelaskan tentang hal-hal yang umum, misalnya tsunami, banjir, hujan, pelangi, gimana terbentuknya petir, dan fenomena-fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Kedua adalah terdapat istilah ilmiah. Seperti yang sudah kita bahas tadi, teks eksplanasi harus memuat istilah ilmiah karena teks eksplanasi dibuat sesuai fakta atau kebenaran, maka harus dibuktikan secara ilmiah. Sehingga di dalam teks tersebut harus memuat kata-kata ilmiah atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya di teks kebakaran hutan ini, satwa dan yang lain-lainnya. Pokoknya ada istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga adalah banyak memakai verba material dan relasional. Verba material adalah kata kerja material. Kata kerja material itu apa sih? Yaitu kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Misalnya, diubah, masuk, menjadi, berubah, terbentuk, terjadi. Contohnya gini deh, Ani memasak nasi. Nah, verba material ini adalah memasak gitu. Jadi yang menunjukkan ada perbuatan, ada tindakan gitu. Itu namanya verba material. Nah, kalau verba relasional itu adalah kata kerja relasional atau kata kerja yang berfungsi menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya disebabkan, menyebabkan, berakibat, berdampak, adalah, merupakan, memiliki, yaitu, sehingga, dan yang lainnya. Contohnya itu adalah kebakaran hutan disebabkan oleh, itu berarti disebabkannya itu adalah kata kerja relasional, jadi yang menunjukkan adanya hubungan gitu. Yang keempat adalah menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi waktu adalah kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contohnya adalah sebelum, itu adalah konjungsi sebab. Kausal itu artinya sebab ya. Itu adalah konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu kejadian atau peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Jadi kata-kata yang sering dipakai untuk menyatakan hubungan sebab itu adalah disebabkan, menyebabkan, berakibat, berdampak, merupakan, menyatakan hubungan sebab, disebabkan, menyebabkan, berakibat, berdampak, merupakan, memiliki, yaitu. Kalau kita lihat di teks kebakaran hutan tadi, konjungsi kausalnya itu adalah penyebab dan dampak. Bisa kita lihat di sini. Dan yang kelima,
Jadi, teks eksplanasi ini kan sifatnya menganalisis atau menghubungkan satu dengan yang lainnya. Maka teks eksplanasi ini menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Pada masih ingat kan kalimat pasif itu apa, kayak gimana? Jadi kalimat pasif itu adalah kalimat yang predikatnya menggunakan di, ter, ke, dan kata ganti. Contohnya, gunung meletus ditandai dengan adanya suara gemuruh, gempa, tumbuhan layu, dan uap panas. Jadi, atau si gunung ini dikenai suatu perbuatan, gunung terbentuk, gunung meletus ditandai. Jadi dikenai suatu perbuatan. Yang terakhir adalah teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Jadi teks eksplanasi ini dibuat untuk memberitahu orang-orang bahwa yang dijelaskan di dalam teks eksplanasi itu adalah benar dan menunjukkan sebab akibat gitu. Nah, gimana nih? Udah pada ngerti belum tentang teks eksplanasi yang udah kita bahas tadi? Sebelum menutup materi kali ini, kita rangkum dulu nih apa yang udah kita pelajari hari ini. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan yang lainnya bisa terjadi. Intinya, teks eksplanasi menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Tujuannya dibuat teks eksplanasi adalah yang pertama untuk menjelaskan suatu fenomena, dan yang kedua untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu kejadian, dan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, informasi dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang keempat, memuat informasi yang bersifat ilmiah atau berlandaskan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, memiliki penanda sequence. Nah, kita masuk ke struktur. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum yang menjelaskan hal-hal umum mengenai topik yang akan kita bahas. Yang kedua adalah urutan sebab akibat, yaitu menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari gagasan pokok atau topik yang kita bahas juga. Dan yang terakhir adalah interpretasi, yaitu kesimpulan atau yang bisa kita dapatkan dari penjelasan di bagian urutan sebab akibat. Lalu, teks eksplanasi juga memiliki kaidah atau aturan kebahasaan. Yang pertama adalah fokus pada hal-hal umum atau generik. Yang kedua, terdapat istilah ilmiah. Yang ketiga, banyak memakai verba material dan verba relasional. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang terakhir, ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kasual itu benar adanya. Nah, itu dia tentang teks eksplanasi. Kalau masih ada yang bingung, boleh banget langsung tanya lewat chat grup. Sampai jumpa adik-adik, semangat belajarnya.